Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul 2910 MDPL, Maut di Perbatasan Langit. Sebuah perjalanan penaklukan Gunung Merapi yang penuh teror. Dan cerita ini ditulis oleh Mas Dioseta. Cerita ini akan dibagi ke dalam 5 atau 6 part. Namun untuk update setiap partnya mohon bersabar ya teman-teman, karena ceritanya masih dalam penulisan oleh Mas Dioseta. Dan sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman bantu support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak kelewatan setiap video yang update di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai part satunya. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Merapi, salah satu gunung yang paling aktif di gugusan cincin api Nusantara, sebuah kemegahan yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang berhasil menaklukkannya. Puncaknya tidak pernah gagal memanjakan pendaki dengan pemandangan permadani hijau yang berdampingan dengan berbagai gunung di sekitarnya. 2910 MDPL bukanlah perkara yang mudah untuk sepasang kaki yang ingin mengantarkan tuannya untuk menikmati keindahan alam yang disediakan oleh Yang Maha Pencipta untuk siapapun yang mampu melewati batas dirinya untuk mencapai salah satu puncak terindah di Pulau Jawa. Gua bakal naklukin Merapi dan memijakan kaki di puncak Garuda, ucapku pada Farel yang sedang asik menghabiskan semangkuk mie ayam di salah satu warung langganan kami di gang dekat kampus. Ngeliatin gambar kalender itu lagi lu? Udah sih, kalau mau ke sana ya tinggal ke sana. Merapi itu bukan kayak Gunung Everest atau Jayawijaya yang butuh izin presiden buat muncak, ucap Farel padaku yang masih terus menatap keindahan Gunung Merapi di kalender yang tergantung di salah satu sisi dinding warung itu. Nggak gitu Rel. Yang penting itu bukan seberapa tinggi gunung yang lu daki, tapi seberapa besar hasrat yang kamu kejar untuk mencapai puncak gunung itu. Ingat, setiap perjalanan itu punya arti, jelasku pada Farel yang hanya membalas dengan menatapku sekilas dan lanjut menyeruput kuah mie ayamnya. Farel Wijaya, seorang mahasiswa Fakultas Teknik semester 5 sama denganku. Kami saling kenal sejak penerimaan mahasiswa baru. Dari situlah akhirnya kami tinggal di kos-kosan yang sama, dan hampir tak ada hari yang kulewatkan tanpa melihat wajahnya. Weh, cepetan, janji jam 3 kan? Tiwi udah mau keluar kelas tuh, teriak seseorang yang menghentikan sejenak motor Vespa antiknya di warung bakso ini sekedar menjemput kita untuk ke kampus. Kalau yang itu namanya Raka, Abi Raka Pradana. Yang ini aku temukan di warnet tempat aku dan Farel sering mengerjakan dan mencetak tugas. Dia mahasiswa yang bekerja sampingan sebagai operator warnet. Bukan karena kekurangan uang, tapi motivasi Raka yang sebenarnya adalah agar ia bisa mengunduh film-film terbaru dan beberapa aset digital yang hasilnya jauh lebih menguntungkan dari gajinya sebagai operator warnet. Ingat tuh, namanya Raka, jangan ditiru. Aku dan Farel berboncengan dengan motor bebek tua yang kami beli patungan beberapa bulan lalu, sekedar untuk mengirit biaya transportasi kami berdua. Sementara Raka masih bangga dengan Vespa antiknya yang suaranya selalu bisa dikenali dari jarak 500 meter dari posisinya berada. Tak jauh dari tempat kami memarkirkan motor, terlihat seorang perempuan berambut panjang dengan kaos biru polos baru saja keluar dari kampus, sambil memeluk beberapa buku tebal di dadanya. Tiwi, di sini, teriak kami yang memberi isyarat pada Tiwi untuk menyeberang. Ia pun tersenyum dan melambaikan membalas panggilan kami. Jalanan di depan kampus selalu macet setiap bubaran kelas, jadi lebih efisien bila Tiwi yang menyeberang daripada kami yang harus memutar balik untuk menjemputnya. Pratiwi Dwi Anandita, satu-satunya perempuan di geng kami, yang paling cerewet, paling rese, tapi juga paling perhatian. Gua sendiri lupa memungut dia dari mana. Seingat gua, waktu itu kita lagi makan di warung Mbok Nanik dan di situ gua sama dia rebutan bakwan yang tinggal satu.
sampai ribut tuh satu warung. Akhirnya Farel berinisiatif membelikan bakwan dari luar biar kita berhenti bertengkar. Sayangnya kita keburu diusir duluan waktu itu. Dan karena sama-sama masih lapar, akhirnya kami menghabiskan bakwan yang dibawa Farel sambil ngopi di gerobak kopi Mang Jajang. Tapi di balik tingkah yang seenaknya, entah kenapa aku merasa semua bebanku hilang setelah melihat tingkahnya yang menurut aku cukup lucu. Ya, itulah teman-temanku yang sampai saat ini terus mewarnai kehidupan perkuliahanku di ibu kota ini. Siapa? Gua. Sampai lupa, gua adalah Galang. Lengkapnya Galang Saputra. Mahasiswa teknik informatika semester 5 yang tersesat di harapan akan mimpi-mimpi. Keren ya? Ya, intinya gue bocah halu. Dan ini adalah kisah perjalananku bersama teman-teman terbaik di masa kuliahku yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan. Sebuah perjalanan menuju 2910 meter di atas permukaan laut, Puncak Merapi. Habis ngapain aja lu tadi? Tanya Tiwi yang segera mengambil tempat di warkop tempat kami biasa menghabiskan waktu selesai jam kuliah. Biasa, makan siang dengan lauk khayalan halus si Galang. Jawab Farel sambil menolehkan wajahnya kepadaku. Dih, halu. Masih mending gua kali halu ke Merapi daripada lu halu pengen ketemu Maria Ozawa. Balasku pada Farel. Namanya juga ngefans, emangnya nggak boleh? Balasnya lagi. Ya kalau ngefans sama yang wajar lah, ngefans sama artis bokep. Tambah Raka sambil membawakan kopi hitam pesanan kami dan es jeruk minuman favorit Tiwi. Gorengannya habis? Tanya Tiwi. Ada, masih digoreng, ntar juga diantar. Jawab Raka. Pokoknya bakwan jatah gua. Balas Tiwi sembari menatap wajah Raka dengan mata melotot. Ya elah, tenang aja sih. Jatah bakwan lu udah diamanin sama Satpol PP, gak bakal ada yang berani ngambil. Balasku yang selalu teringat akan tragedi rebutan bakwan yang menyebabkan kami diusir dari warung Mbok Nanik. Tiwi pun tertawa mendengar jawaban dariku. Entah, setiap kumpul sama mereka hampir tidak ada perbincangan yang membosankan. Selalu ada pembahasan yang membuat kami tertawa bahkan tanpa alasan yang jelas. By the way, si Galang kan punya cita-cita muncak ke Merapi tuh. Kenapa gak kita temenin aja? Masih sanggup lah kita kalau kesana, ucap Tiwi. Bener juga sih, tadi gue udah bilang sama dia, tapi dibalas pakai hasrat lah, tujuan lah, arti lah, otomatis langsung jadi anak senja dia, jawab Farel. Ya nggak gitu, kalau gue cuman mau kesana ikut open trip atau bayar pemandu, kayaknya kurang lengkap, kurang seru lah nikmatin alam sendirian, tapi kalau emang kalian mau nemenin ya lain cerita. Jawabku yang memang mengharapkan perjalananku ke Merapi memiliki cerita sendiri yang bisa aku kenang hingga tua nanti. Masuk akal sih alasannya, tapi gue punya syarat, ucap Raka. Apaan tuh? Tanyaku dengan penasaran. Lu pada bantuin gue ya, jualin aset download gue, biar pas kesana nggak kere-kere banget lah, jawab Raka. Yah, lu gampang itu. Asal ada film baru 200.000 sampai 300.000 dapat lah kalau gua share ke anak-anak UKM. Balas Farel. Nah gitu dong, jadi berangkat kapan kita? Tanya Raka yang wajahnya malah terlihat lebih bersemangat dariku. Bentar-bentar, ini kalian serius? Tanyaku yang setengah percaya pada teman-temanku yang selama ini hanya meledek tentang obsesiku akan Merapi. Gua sih oke aja. Tinggal tugas lu nyariin alibi sama orang tua gue di rumah, jawab Tiwi. Gue juga oke. Soal orang rumah Tiwi, biar kita mampir ke sana aja, mintain izin bener-bener. Gak baik kalau mau naik gunung tapi bohong sama orang tua, tambah Farel. Nah, setuju tuh gue. Kalau emang gak diizinin, ya udah, kita gak usah maksa, ucap Raka sambil menerima sepiring gorengan hangat yang segera diletakkan di meja kami. Seketika aku menjadi semangat. Sebenarnya aku tidak pernah menyangka bahwa teman-temanku yang super santai ini mau menemaniku untuk mendaki ke puncak Merapi yang menjadi obsesiku. Apalagi selama ini pembicaraanku tentang Merapi sering berbalik jadi ledekan mereka. Pokoknya emang benar-benar teman terbaik. Tenang aja, rute dan jadwal biar gue yang atur. Nanti gue cari referensi jalur yang paling mudah untuk didaki, ucapku dengan penuh semangat. Oke. Berarti tinggal nentuin tanggal berangkatnya aja kan? Ucap Farel.
Di pembicaraan singkat itu kami memutuskan untuk berangkat di libur akhir semester yang jatuh 3 minggu dari sekarang. Waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan kebutuhan mendaki sekaligus untuk fokus menghadapi ujian akhir semester. Obrolan simpang siur menemani sore kami saat itu. Sepiring gorengan akhirnya kami habiskan berbarengan dengan kopi hitam yang kunikmati dengan candaan bersama mereka. Sebelum akhirnya Raka mengantarkan Tiwi untuk pulang, aku dan Farel kembali ke kos-kosan. Setumpuk kertas bertuliskan kisi-kisi materi ujian kuletakkan di atas etalase kasir warnet tempat Raka bekerja. Aku dan Farel menghitung ulang jumlah lembaran yang kami print dan menyiapkan sejumlah uang. "Nih Kak, 30 lembar ya," ucapku sambil memanggil Raka yang masih asik dengan komputer servernya. "Udah, gak usah. Yang penting tinggalin aja filenya di komputer," ucap Raka. "Dih, serius lu? Ntar disuruh nombok sama bos lu baru tahu rasa," tambah Farel yang juga sudah menyiapkan uangnya. "Serius, itu nanti filenya gue cetak masing-masing 10 bendel. Terus gue jualin ke anak-anak jurusan lu. Pasti untuk banyak. Sering-sering aja nyetor kisi-kisi kesini ya," jelas Raka yang memang selalu pintar mencari celah untuk menambah pemasukannya. "Aduh, emang licin ya otak lu. Kayaknya kalau udah lulus nanti, lu deh yang paling tajir di antara kita-kita. Tapi thank you ya," ucapku yang segera berpamitan dengan Raka disusul Farel yang masih sibuk merapikan kertasnya. Selama ujian semester, kami mengurangi frekuensi untuk berkumpul dan lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman satu jurusan untuk saling berbagi kisi-kisi dan catatan. Tapi tepat saat tanggal ujian berakhir, kami menepati janji untuk mampir ke rumah Tiwi untuk meminta izin mengajak Tiwi ikut dalam perjalanan. "Kalian serius mau naik gunung? Memangnya di antara kalian udah ada yang pernah naik gunung?" tanya Ibu Tiwi. Belum ada sih Bu, makanya kita pilihannya Gunung Merapi yang jalurnya sudah ada dan tidak terlalu tinggi, jawab Raka. "Bener Bu, lagian kita nggak mendaki sendirian, pas tanggal liburan pasti banyak pendaki lain," tambahku. Terlihat dari wajah Ibu Tiwi ada rasa khawatir akan perjalanan yang akan kami lakukan. Ya wajar saja. Kami berempat adalah pendaki amatir yang baru pertama kali mendaki. Walau katanya Raka sudah pernah mendaki Gunung Gede Pangrango, tapi itu dulu. Sekali saja saat ia masih sekolah dan didampingi bersama pembina. "Kak Tiwi, bukannya katanya Gunung Merapi itu angker ya? Katanya ada desa gaib juga di sana," tanya Fanya, adik Tiwi yang umurnya hanya berbeda beberapa tahun dari Tiwi. "Kamu tahu dari mana Fanya? Kebanyakan nonton film horor tuh," bantah Tiwi yang masih berusaha membujuk ibunya. Bener, dari film-film sama cerita di internet. Siapa tahu beneran," balas Fanya lagi. "Sudah, tenang aja. Ada 3 cowok keren yang akan jagain kakakmu ini. Jadi tenang aja," Farel mencoba meyakinkan Fanya. Mendengar penjelasan dari kami, akhirnya Ibu Tiwi mengizinkan kami untuk mengajak anak perempuan tertuanya itu untuk ikut bersama kami ke Merapi. Memang keluarga Tiwi sudah percaya dengan kami bertiga, tapi justru hal ini yang menjadi beban tanggung jawab kami untuk menjaga putrinya itu. "Ya sudah, pokoknya jangan pernah meremehkan alam. Pastikan sering-sering ngabarin ya," perintah Ibu Tiwi kepada kami. Setelah berhasil mendapatkan izin, kami berempat pun segera pergi meninggalkan rumah Tiwi dan mencari kebutuhan pendakian perdana kami berempat. Tenda, tas keril, sleeping bag hampir semua tersedia di toko rental yang kutemukan dari kenalanku yang seorang pendaki. "Bis atau kereta nih?" tanyaku kepada 3 temanku. "Bis aja lah, terminal dekat dari kampus. Repot kalau jauh-jauh ke stasiun," jawab Raka dengan cepat yang segera disetujui oleh yang lain. Aku pun sama sekali tidak keberatan dan segera mengajak mereka ke terminal untuk segera mengamankan jadwal keberangkatan kami. Ada seorang perempuan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kami berada di tengah hutan yang tidak aku kenali di malam hari. Ia mengenakan baju yang cukup kuno yang sebagian sudah robek. Terdengar ada suara tangisan darinya. Aku tidak ingin mendekat, namun kaki ini terus berjalan ke arahnya sampai ia menoleh ke arahku. Aku tidak akan pernah percaya dengan apa yang kulihat saat ini.
Wanita itu menoleh ke arahku dengan wajah yang pucat berhiaskan bekas luka yang belum mengering, dengan air mata darah yang mengalir di pipinya. Sialnya, ia mulai menoleh dan melihat ke arahku. Ada senyuman aneh di bibirnya. Wanita itu mendekat sementara aku tak bisa mengendalikan tubuhku untuk menjauh. Aku menutup mataku berharap semua ini adalah mimpi dan mencoba menarik nafas sedalam-dalamnya. Namun saat aku memutuskan untuk membuka mata, wajah mengerikan makhluk itu berada tepat di depan mataku dengan suara tawa yang aneh. Suara alarm dari telepon genggamku terdengar meramaikan pagi yang tak sedamai biasanya. Mimpi itu membuat aku terbangun dengan seluruh keringat membasahi tubuhku. Entah apakah maksud dari mimpi itu, namun aku mengingat dengan jelas perkataan sosok itu saat wajahnya tepat berada di hadapanku. Aku sudah menunggu lama. Aku tidak mau terlalu memikirkan apa yang terjadi di mimpiku semalam dan segera mandi untuk menjernihkan pikiranku sebelum bersiap berkumpul di terminal bus tempat kami janjian. Gua udah jalan ya. Terlihat pesan SMS muncul dengan nama pengirim Tiwi. Sepertinya dia akan sampai duluan di terminal sebelum yang lain. Aku segera bergegas agar bisa cepat sampai di sana sebelum menerima ocehan dari Tiwi yang mungkin akan menunggu sendirian di terminal. Bu, Galang berangkat ya, doain supaya lancar. Ucapku sambil buru-buru mencium tangan ibu. Sudah bilang bapak belum? Nggak sarapan dulu? Tanya ibu. Tenang bu, aman, sudah disangguin juga. Ini Galang nyomot tempe gorengnya aja ya, udah ditunggu Tiwi di terminal. Jawabku sambil menggigit tempe goreng hangat yang sepertinya baru disajikan oleh ibu. Ya udah, hati-hati, sering-sering kasih kabar, balas ibu. Segera aku meninggalkan rumah dan jalan kaki menuju jalan besar yang menghentikan angkutan umum menuju terminal. Aku mencoba menelpon Farel yang masih di kosan untuk memastikan apakah dia sudah berangkat, namun tak ada jawaban. Mungkin dia masih kesal karena kutinggalkan di kos sendirian. Tapi ya mau gimana lagi, sebagian perlengkapanku masih ada di rumah. Jadi mau tidak mau, aku harus mengambil perlengkapanku dulu sebelum berangkat. Iye, gue udah jalan, cepetan jangan lelet. Raka juga sudah jalan dari tadi. Aku lega saat membaca balasan SMS dari Farel. Sebentar lagi kami akan memulai perjalanan yang memang sudah sangat kunantikan. Tepat jam 8 pagi kami pun bertemu di terminal. Kami memang sengaja memilih bus jam 9 pagi agar cukup beristirahat lama di Selo sebelum akhirnya memulai mendaki saat subuh nanti. Lah, Tiwinya mana? Perasaan tadi dia ngirim SMS duluan? Tanyaku. Kami pun menoleh ke sekitar terminal namun belum berhasil menemukan sosok Tiwi sama sekali. SMS dan telepon kami pun belum direspon olehnya. Sampai 10 menit kemudian dari arah jalanan terlihat Tiwi datang dengan menenteng plastik yang cukup besar. Dari mana aja lu? Kirain udah sampai duluan, sambut Farel. Udahlah, gak usah komplain. Gue tahu lu pada gak sarapan. Nih, nasi uduk gue beliin satu-satu. Karetnya 2 yang punya Galang. Ucap Tiwi yang ternyata mencarikan sarapan untuk kami bertiga. Aduh Wi, gue terharu. Lo itu bener-bener calon istri idaman. Raka menerima bungkusan nasi uduk buatnya dengan mata yang sok berkaca-kaca. Enak aja calon istri, Tiwi itu aset kita. Kalau ada yang ngawinin dia, repot kita. Balasku sambil mengambil nasi uduk karet 2 jatahku yang selalu dihafal oleh Tiwi. Porsi nasi double. Kami menikmati sarapan pagi kami di pinggir terminal dengan menu nasi uduk aroma asap bis kota. Kalau bukan karena Tiwi, mungkin di bis nanti kami sudah berjuang melawan wabah kelaparan yang sering terjadi karena sarapan yang terlewatkan. Sebuah bis jurusan Solo sudah tiba tak jauh dari tempat kami menunggu. Aku menoleh ke arah jam tangan yang menunjukkan pukul 9.30, terlambat 30 menit dari jam keberangkatan. Hal ini memang sudah biasa terjadi. Malah bisa jadi bis baru berangkat jam 11 siang karena menunggu sang sopir menyelesaikan ritualnya. Memang resiko menaiki bis ekonomi salah satunya adalah kami memakan waktu cukup lama karena harus mampir ke banyak terminal di tiap kota untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu artinya pedagang kaki lima akan keluar masuk bus setiap mereka berhenti.
Perjalanan di siang hari hampir tidak terasa dengan perbincangan-perbincangan kami yang hampir tak pernah kehabisan bahan. Apalagi pemandangan saat melalui jalur pantura antar kota cukup mampu membuat kami merasa senang setelah bosan dengan pemandangan kota yang padat. Setelah maghrib kami pun mulai memasuki daerah Jawa Tengah. Kami sudah cukup lelah dengan berbagai perbincangan tanpa henti. Kami pun sempat tertidur beberapa saat. Aku terbangun saat langit mulai gelap. Lampu di dalam bus pun menyala remang-remang. Aku memperhatikan ketiga temanku yang juga tertidur dengan pulas, dan Tiwi yang tanpa sengaja menjatuhkan kepalanya di bahuku dengan wajah yang terlihat manis saat tertidur. Dia bukan wanita pintar atau modis seperti yang menjadi idaman mahasiswa di kampus. Tiwi hanyalah perempuan biasa, apa adanya, namun tawanya selalu memberikan warna sendiri untukku. Tidak, tapi untuk kami. Aku hanya melamun sepanjang perjalanan selama mereka tertidur. Tak jarang aku tertidur lagi dan kembali terbangun setiap roda bis menghantam lubang dan mengagetkanku. Sesekali aku terbangun. Aku menoleh ke arah Raka yang duduk di dekat jendela ujung sebelah kananku. Entah perasaanku atau apa, seolah aku merasa ada yang aneh darinya. Tangan Raka terlihat menggenggam erat di atas pahanya. Aku mencoba melihat wajahnya namun tertutup oleh Farel. Gelapnya kondisi bus saat itu membuat aku sulit melihat wajahnya. Aku pun harus memajukan badanku untuk melihatnya. Raka! Panggilku berbisik namun ia tidak menoleh sama sekali. Beberapa kali aku memanggilnya namun tak ada jawaban darinya. Hingga aku mencondongkan badanku mencoba melihat wajahnya dengan lebih jelas. Entah apa yang terjadi saat itu. Keadaan Raka tak seperti biasanya. Matanya terlihat menatap ke satu tempat di atas langit-langit bus tanpa berkedip sedikit pun. Matanya terlihat panik dengan wajahnya yang memucat. Terlihat tetesan keringat di pelipis seolah ia ketakutan akan sesuatu. Aku mencoba menoleh ke arah Raka melihat. Namun tidak ada hal aneh yang kulihat di sana selain tas-tas yang diletakkan di bagasi kabin atas. Karena khawatir dengannya, aku segera menggeser Tiwi sedikit dan mencoba memanggil Raka. Namun sekali lagi roda bis menginjak lubang dan membuatku hampir terjatuh. Secepat mungkin aku segera mencari pegangan untuk bertahan. Saat sudah mendapatkan keseimbangan kembali, aku mencoba menghampiri Raka lagi namun kondisinya tidak seperti tadi. Kini Raka tengah tertidur dengan pulas dan menutupi wajahnya dengan jaket. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Raka? Sekilas aku berpikir untuk membangunkan teman-temanku namun keurungkan saat melihat mereka tertidur dengan nyenyak. Sehingga aku memutuskan untuk menikmati pemandangan jalur hutan di luar jendela sambil mencoba untuk tidur lagi. Tak lama kemudian sesuatu yang hangat menetes ke wajahku yang tengah tertidur. Aku mengusapnya namun tetesan itu terus jatuh ke wajahku. Sebisa mungkin aku tidak ingin menghiraukan. Terdengar suara tawa yang aneh bersama dengan suara benda yang tergeser atau patah. Bulu kuduku sontak merinding. Perasaan aneh mulai kurasakan karena suara itu terdengar dari arah atas tempat aku duduk. Dan benar saja, tepat saat aku melihat ke atas, sosok makhluk berambut panjang merayap di langit-langit bus. Kepalanya menoleh ke bawah hingga memutar hampir 180 derajat menatap ke arahku dengan lidah yang menjulur meneteskan liurnya. Tubuhnya terlihat kurus kering dengan baju putih terusan yang sudah robek dan kotor dengan bekas darah. Setan, pergi! Aku mencoba teriak namun suara yang terdengar dari mulutku hanya seperti bisikan. Aku pun menoleh ke arah Tiwi, Farel dan Raka yang tertidur dengan menutupi wajahnya dengan jaket. Bangun Tiwi, bangun! Aku berusaha menggerakkan badannya dan membuka jaket yang menutupi wajahnya, namun yang terlihat adalah wajah pucat Tiwi dengan mata terbuka dan darah yang mengucur dari matanya. Tiwi! Aku mencoba menyadarkan Tiwi, namun tiba-tiba sesuatu yang dingin membasahi wajahku. Galang, bangun! Lu kenapa? Tanya Farel menggenggam sebotol air yang sepertinya ia gunakan untuk membasahi wajahku. Raka juga menghampiriku, sepertinya mencoba menyadarkanku. Lu mimpi apaan, Lang? Tanya Tiwi. Enggak apa-apa, sorry. Ucapku yang merasa tidak perlu menceritakan mimpi burukku tadi.
Dan rupanya kami sudah sampai di tempat peristirahatan di Gringsing sebelum beberapa jam lagi sampai di tempat tujuan kami. Tiwi mengambilkanku teh hangat sementara Farel dan Raka memesan mie instan untuk kami berempat. "Heh, jangan ngelamun, nih minum dulu." Tiwi menyodorkan segelas teh kepadaku yang masih melamun memikirkan kejadian tadi. Setelah itu Farel dan Raka bergabung di meja setelah menyelesaikan pesanan dan membawa kopi hangat di tangan mereka. Wajah Raka terlihat cukup lelah. Sekarang aku hampir tidak bisa membedakan apakah Raka yang terlihat aneh itu adalah bagian dari mimpiku atau tidak. Cukup singkat waktu istirahat kami sebelum akhirnya bus berangkat lagi. Kali ini kami berempat terjaga sepanjang perjalanan dan kembali memulai perbincangan tanpa ujung dengan sedikit menahan suara agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Beruntung perjalanan setelah ini lancar dan kami tiba di terminal Boyolali sebelum jam 8 malam. Beberapa tukang ojek sudah mengerti tujuan kami dan menawarkan untuk mengantarkan kami ke pos pendakian Merapi jalur Selo. Dikarenakan kami sangsi dengan keberadaan angkutan umum ke sana, akhirnya kami memutuskan menggunakan jasa ojek hingga base camp pendakian. Udara dingin kini mulai terasa saat kami tiba di base camp pendakian. Samar-samar aku melihat sebuah gunung yang disembunyikan oleh gelapnya malam. Tidak salah lagi, itu adalah gunung yang selama ini hanya kulihat dari gambar kalender warung dan wallpaper komputer yang kupasang di komputer warnetnya Raka. Ada cukup banyak orang yang sudah berkumpul di sana. Beruntung tukang ojek tadi mengenalkan kami pada Mas Wanto, salah satu petugas di sana untuk membantu memberikan arahan kepada kami. Tapi berhubung hari sudah terlalu malam, kami memutuskan untuk bermalam dulu di base camp dan mulai mendaki esok hari. Menurut Mas Wanto, pendakian malam hari tidak direkomendasikan untuk pendaki awam seperti kami. Malam terasa begitu singkat. Kelelahan kami sepanjang perjalanan membuat kami tertidur dengan sangat nyenyak walau hanya lesehan di sebuah ruangan besar bersama pendaki lain. Aku terbangun dengan hawa dingin saat matahari mulai menampakkan wujudnya. Di pagi kali ini, aku tidak malas untuk membuka mata. Semua itu karena pemandangan Gunung Merapi yang sedari tadi sudah mengintip dari sudut jendela. Semangatku yang berapi-api membawa tubuh ini berlari keluar menyambut pesona 2910 meter di atas permukaan laut yang berdiri megah di hadapanku. Entah berapa lama aku menghabiskan waktuku dengan tersenyum-senyum sambil menikmati pemandangan ini dan duduk di tangga teras. Sesekali aku menyapa warga lokal yang melintas dan dengan ramahnya menyapaku yang merupakan orang asing bagi mereka. Sungguh suasana yang tidak akan pernah bisa kutemukan di ibu kota. "Heh, jangan ngelamun terus. Nih, gue buatin kopi." Tiba-tiba Raka yang ternyata sudah bangun menghampiriku dengan membawakan segelas kopi di plastik yang sepertinya ia beli di warung sebelah base camp. "Wah, udah bangun. Kirain masih tidur. Makasih ya, Kak," ucapku yang dengan senang hati menerima segelas kopi itu. "Udah bangun dari tadi sih. Anak-anak juga udah tuh. Tapi heran juga gua, betah banget lu nangkring di sini," tanya Raka. "Ya, lu coba aja. Justru gue yang heran kalau lu gak betah," balasku. "Mana coba, gue ikutan," ucap Tiwi yang tiba-tiba duduk di sampingku. Sepertinya ia sudah sempat mencuci mukanya sebelum duduk ke sini menghilangkan wajah kantuknya. Ternyata biar bagaimanapun, sepertinya Tiwi tetaplah seorang perempuan yang tidak bisa percaya diri memamerkan wajah bangun tidurnya. Saat ini masing-masing dari kami menggenggam segelas kopi hangat yang dibelikan oleh Raka. Sambil beberapa kali kami menyapa warga desa dan para pendaki yang baru turun sambil menyeruput kopi yang menghangatkan perut kami. "Itu Merapi yang lu bangga-banggain, Lang?" tanya Farel. "Iya, keren kan? Gak setinggi Semeru ataupun Merbabu, tapi Merapi adalah gunung yang paling berpengaruh di Pulau Jawa," jawabku. "Bener, keren Lang. Puncaknya pasti lebih keren." Tiwi sepertinya terlihat mulai semangat. "Yang lebih keren sih, kali ini gua naik gunung bareng kalian. Belum ada momen seasik ini di hidup gua," jawab Raka. Jujur, aku senang. Obsesiku ternyata juga bisa dinikmati oleh ketiga temanku. Terlebih saat melihat wajah Tiwi begitu semangat menuju puncak Merapi. Bisa jadi senyumannya lah yang nanti memberikan aku semangat saat kelelahan. Setelah cukup puas memandangi tujuan kami hari ini, kami pun segera menyelesaikan urusan pagi kami dan mengurus perizinan untuk mendaki.
Nasi pecel yang dijual di warung makan dekat kami tempat bermalam menjadi modal kami untuk menaklukkan gunung teraktif di Pulau Jawa ini. Kalian ikuti jalur yang sudah terbentuk. Ada petunjuk juga menuju pos-pos yang harus kalian lewati. Jangan sekali-sekali mencoba keluar dari jalur. Kalau bingung, tunggu pendaki yang ada di belakang dan bergabung bersama mereka. Jelas Pak Wanto memulai briefing singkatnya. Ia menjelaskan bahwa jalur pendakian yang memakan waktu 6-7 jam dan pos yang harus kami lalui pos 1, pos 2, Watu Gajah, Pasar Bubrah hingga pendakian ke Puncak Merapi. Aku sudah standby dengan catatanku dan mencatat setiap pesan penting yang harus kami taati. Setelah mengecek semua perlengkapan, kami pun berangkat bersama para pendaki lain yang mulai berangkat. Saat ini aku mengambil posisi paling depan, dilanjutkan dengan Tiwi, Farel, dan Raka di belakang. Seharusnya dari basecamp Selo menuju pos 1 memakan waktu 2-3 jam, namun kami sepakat untuk menikmati perjalanan ini. Kalau ada yang capek bilang ya, kita break dulu, ucapku. Belum Lang, enak banget udaranya, padahal siang bolong begini, balas Tiwi yang tengah menikmati pemandangan perkebunan di perjalanan menuju ke pos 1. Namun walau Tiwi berkata seperti itu, aku tetap menghentikan jalanku untuk sekedar menarik nafas sebentar sambil menikmati pemandangan. Kalau di sini masih dekat dengan pemukiman ya Lang? Tanya Farel. Emangnya kenapa Rel? Tanya Raka yang tepat di belakangnya. Suara gamelannya bisa kedengeran sampai sini. Mendengar perkataan dari Farel, seketika aku dan Raka saling pandang. Ya udah, ayo lanjut, kita belum apa-apa. Aku segera mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan sebelum Farel membahas lebih jauh apa yang dia dengar. Sialnya ucapan Farel tadi merubah suasana pendakian siang ini menjadi sedikit aneh. Semakin jauh kami berjalan, pemandangan perkebunan berubah menjadi hutan dengan batu-batu besar yang menghiasi perjalanan kami. Suasana rimbunnya pepohonan seolah menyembunyikan kesan misterius dari jalur yang kami tapaki. Tanpa terasa jarak pendaki di depan kami pun semakin jauh, hingga kami memutuskan untuk mengatur ritme perjalanan sendiri agar tidak lelah. Sing tak enteni wis teko. Di tengah heningnya suasana hutan, samar-samar aku mendengar suara wanita dengan tawa kecil dari sekitarku. Aku menoleh ke segala penjuru, namun tak ada satupun wanita selain Tiwi. Kenapa Lang? Tanya Tiwi yang merespon reaksiku. Aku hanya menggeleng. Mungkin suara tadi hanya perasaan saja dan aku mencoba berpikir positif sambil membuka perbincangan kecil dengan yang lain. Tak lama setelahnya, tanpa kami sadari, terasa rintik-rintik hujan kecil mulai turun. Beruntung tak ada tanda-tanda hujan bertambah deras, sehingga kami mengurungkan niat untuk mengeluarkan raincoat. Galang, memangnya Merapi bisa berkabut sore-sore gini? Tanya Farel tiba-tiba. Aku melihat ke sekitar. Sedari tadi kami hanya memperhatikan jalan dan tanpa kami sadari hutan di sekitar kami diselimuti kabut tipis. Padahal kami belum mendaki terlalu tinggi. Soal ini gue belum tahu Rel, tapi mungkin aja. Balasku yang sebenarnya saat itu juga merasakan keanehan. Aku mempercepat langkahku berharap bisa menyusul pendaki yang sebelumnya berada di depan kami. Namun usaha kami sia-sia, tanpa menemukan siapapun yang berada di depan sana. Sebaliknya, Tiwi dan Farel meminta break untuk sekedar menarik nafas. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku saat ini. Keberadaan kabut-kabut ini seharusnya tidak muncul di siang hari. Sementara Tiwi dan yang lainnya beristirahat, aku mencoba menaiki batu besar menuju posisi yang lebih tinggi dan mencari keberadaan pendaki lain. Namun tak ada sedikit pun suara selain kami saat ini. Kakak yang ini cantik. Aku terhenyak mendengar suara itu. Terdengar seperti suara anak kecil yang melintas. Aku mencoba mencari wujud asal suara itu, namun tak ada satupun petunjuk. Kita punya teman lagi. Jangan dulu, nanti mereka pergi. Suara-suara itu terdengar di sekitarku seolah berlari-lari mengelilingi kami. Aku memperhatikan setiap sudut hutan, namun tak ada satupun yang terlihat. Jelas ini sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduku sontak merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi di salah satu sisi hutan.
Pohon itu tertutup oleh pohon yang lebih subur. Rasa penasaran yang muncul seolah memerintahkan aku untuk melihat sisi pohon itu. Tubuhku gemetar dan mendadak lemas saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering itu dan tanpa kutemukan di mana badannya. Rambut-rambutnya tergantung pada seutas tali sementara wajahnya penuh dengan luka dan bekas darah. Dia melihat ke sini tuh. Saat itu juga jantungku berdegup dengan kencang. Makhluk itu sadar aku melihat keberadaannya dan dengan segera aku melompat dari batu tempatku berdiri dan menghampiri teman-temanku. "Raka, Farel, Tiwi, kita lanjut. Jangan lama-lama di sini," teriakku. "Kok tiba-tiba? Ada apaan?" tanya Farel yang mencoba melihat sekitar kami. "Gak ada, udah jalan aja biar cepat sampai ke camping ground," balas Raka yang segera membantu Farel berdiri dari tempat istirahatnya. "Bantuin dong, Lang." Tiwi menjulurkan tangannya dan memintaku untuk menarik tubuhnya. Aku segera membantunya berdiri dan mengenakan kembali tas kerilnya. "Makasih ya, Lang," balasnya dengan senyum manis sambil menatap mataku. Aku merasa wajahnya seolah terlihat semakin cantik saat itu. Walaupun sebenarnya cukup tumben aku melihat Tiwi bertingkah semanja ini. Mungkin saja karena ia sudah mulai lelah. Perasaan merindingku tidak berubah sama sekali bahkan setelah meninggalkan tempat tadi. Apalagi saat menjelang sore kabut menjadi semakin tebal dan cukup mengganggu pandanganku. Aneh, sungguh aneh. Semakin lama kami berjalan, aku semakin mendengar suara samar-samar dari berbagai sudut kabut ini. Ada bayangan sekelebat di balik kabut itu namun tidak berjalan di tanah. Sesuatu yang melayang seperti tersembunyi di belakang kabut itu. Tidak, aku tidak bisa menahan lagi. Perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku harus mengatakan ini kepada yang lain. Apakah Raka dan Farel juga melihat hal ini atau hanya halusinasiku saja? "Lang, pelan-pelan Lang, capek gua. Ini tas berat banget," ucap Raka yang memanggilku duluan dengan suara yang mulai kelelahan. "Lah, tumben, biasanya lu paling kuat," tanyaku sambil menoleh ke belakang. Namun yang terlihat di mataku saat ini hampir tidak bisa kupercaya. Sesuatu memeluk tas Raka dari atas dengan salah satu tangan yang berpegangan dengan erat kepada pundak Raka. Itu adalah tangan dari anak kecil. Yang lebih mengerikannya lagi, saat aku mendekat, aku memastikan bahwa itu hanyalah tubuh jasad anak kecil yang sudah membusuk tanpa kepala. Seolah mengetahui aku memandanginya, sosok yang menumpangi tubuh Raka itu mengangkat salah satu tangannya. Dan sebuah kepala tanpa bola mata tergantung di tangannya dan menatap ke arahku. Aku ikut.